Hai teman-teman New Masuk STAN, perkenalkan nama aku Dwi Musti Fadilah. Aku lulusan dari PKN STAN tahun 2019. Jadi di sini aku mau sharing ke kalian gimana waktu aku mengikuti tahapan tes kesehatan dan kebugaran. Jadi waktu itu aku mengikuti tes di BDK Yogyakarta. Dan waktu tes kebugaran ada beberapa tahap, diantaranya lari selama 12 menit, kemudian sit up, kemudian push up, dilanjutkan dengan chinning up untuk cewek, kemudian pull up untuk cowok, dan yang terakhir adalah shuttle run atau lari membentuk angka 8. Halo, nama saya Muhammad Ridwan. Saya lulus dari PKN STAN tahun 2017 dengan program studi Diploma 1 Kepabeanan dan Cukai. Di sini saya akan sharing tentang tips and trick untuk kalian yang ingin masuk PKN STAN, khususnya di tes kesehatan dan kebugaran. Merupakan gerakan yang mengandalkan otot punggung bagian atas dan lengan. Kita memerlukan waktu 1 menit untuk melakukan tes tahapan chinning up. Chinning, sikap permulaan. Dengan posisi palang setinggi dada, peserta memegang palang. Telapak tangan menghadap ke badan kedua ibu jari berada atau menempel di bagian atas palang. Kedua lengan lurus memegang palang, posisi kaki maju selangkah ke depan, lebih kurang 30 cm. Badan dan kaki merebahkan ke belakang membentuk sudut 45 derajat dengan tanah. 2. Gerakan. Tarik badan ke arah palang dengan kedua kaki tetap lurus sampai dada bagian atas menyentuh palang. Dagu harus melampaui palang. Kemudian kembali ke sikap semula, posisi lengan lurus. Gerakan dilakukan selama 1 menit. 3. Gerakan yang salah dan tidak dihitung apabila tidak seluruh telapak kaki menempel di lantai atau mengangkat telapak kaki. Dada tidak menyentuh palang, dagu tidak melampaui palang, ketika melaksanakan gerakan pantat mengayun, dan badan bergelombang. Pada saat kembali ke sikap semula, kedua lengan atau siku belum lurus, badan sudah ditarik kembali. 4. Ketentuan hitungan. 1 hitungan adalah gerakan menarik badan dengan lengan lurus, membengkokkan lengan sampai dada bagian atas menyentuh palang dan dagu melampaui palang. Gerakan yang salah tidak dihitung. Sekarang kita mencoba untuk push up. Push up maksimal adalah 43 kali dalam hitungan 60 detik. Push up ini sangat mengandalkan kekuatan otot tangan. Push up, tips latihan gerakan yang benar. Pertama, seperti biasa, sebelum latihan laksanakan pemanasan terlebih dahulu. Kali ini fokuskan pada tangan. 2. Sikap awalan yaitu dengan posisi badan telungkup dengan kedua tangan di samping kanan kiri badan, dada menyentuh tanah, posisi tubuh sampai ujung kaki membentuk garis lurus. 3. Gerakan naik dengan cara mengangkat tubuh bertumpu pada kedua tangan dan kaki sampai posisi kedua tangan lurus. Perhatikan, gerakan ini harus dilaksanakan secara simultan atau bersamaan di mana kelurusan tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki harus tetap terjaga. 4. Setelah itu, dilanjutkan gerakan turun dengan cara menurunkan badan sampai dada menyentuh dasar atau tanah. Kepala boleh menoleh ke arah kiri atau kanan untuk menghindari benturan bagian muka dengan tanah. 5. Hitungan adalah naik lalu turun baru dihitung 1. 6. Laksanakan perlahan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa gerakan yang Anda lakukan adalah benar dan nyaman bagi Anda. 7. Apabila sudah benar dan dirasakan nyaman, maka tahap berikutnya adalah kita menambah kecepatan gerakan tersebut dengan tidak meninggalkan teknik yang benar. 8. Lakukan latihan ini sesering mungkin sehingga Anda mampu mencapai 43 hitungan bahkan lebih dalam 1 menit. Ingat, tetap lakukan dengan teknik yang benar untuk menjaga poin penuh Anda. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa mengurangi nilai. Yang pertama, memulai duluan sebelum aba-aba. 2.
melakukan gerakan yang salah, yaitu pada saat naik badan tidak lurus seperti membentuk gelombang dan tangan tidak sampai lurus. Pada saat turun, dada tidak menyentuh tanah. 3. Kurang dari 43 hitungan. Hal ini akan berpengaruh pada nilai kumulatif atau total, sehingga akan menjadi pertimbangan tertentu dalam memutuskan kelulusan. Apabila ingin aman, laksanakanlah sampai mencapai nilai 100. Tips rahasia pada saat tes. Yang pertama, beristirahatlah pada saat Anda sudah melaksanakan tes lari, karena biasanya tes ini dilaksanakan setelah tes lari 12 menit. Yang kedua, bersikap rileks saat pelaksanaan. 3. Laksanakan semaksimal mungkin, namun jangan dipaksakan untuk mencegah cedera yang tidak diinginkan. 4. Lebih baik mendapatkan sedikit hitungan tetapi benar daripada banyak hitungan dengan gerakan yang salah. Banyak dengan gerakan benar tentunya lebih baik. Gerakan sit up memerlukan kelenturan otot perut. Gerakan ini maksimal 43 dalam 1 menit. Sit up. Berikut ini tips latihan gerakan yang benar. Pertama, apabila Anda pernah melaksanakan bodybuilding, tentunya Anda mendapatkan sesi khusus untuk membentuk otot di bagian perut agar tercipta perut yang six pack dengan cara sit up. Namun latihan tersebut sangatlah berbeda dengan apa yang akan kita laksanakan untuk menghadapi tes seleksi menjadi prajurit TNI. Karena pada saat sit up ini, kelenturan dan kekuatan adalah yang kita harapkan, bukan bentuk otot yang kaku. Kedua, lakukanlah pemanasan di daerah perut, punggung, dan leher. 3. Gunakan matras atau alas tertentu untuk mencegah kotor atau bahkan cedera yang disebabkan terkena kerikil atau benda tajam yang ada di tempat latihan. 4. Sikap awalan adalah posisi terlentang. Kaki ditekuk membentuk sudut kurang lebih 45 derajat, ujung kaki masih menyentuh tanah atau alas. Kedua tangan di belakang kepala dengan jari kedua tangan membentuk sebuah anyaman yang tidak boleh terlepas. Kelima, gunakanlah otot perut untuk mengangkat badan sampai kepala menyentuh lutut. Masukkan siku kanan atau kiri di antara kedua paha, kaki tidak terangkat dan anyaman tangan di belakang kepala juga tidak boleh terlepas. Keenam, saat gerakan turun, rebahkan badan secara perlahan sampai seluruh badan merapat dengan tanah atau alas, seperti posisi awalan. Ketujuh, hitungan adalah naik lalu turun dihitung 1. 8. Apabila sudah nyaman dengan gerakan yang benar, mulailah berlatih kecepatan selama 1 menit. Usahakan Anda melakukan sebanyak 43 kali atau lebih. Berikut adalah hal-hal yang bisa mengurangi nilai. Yang pertama, memulai lebih dulu sebelum aba-aba. Kedua, anyaman tangan di belakang kepala terlepas. 3. Kaki terangkat pada saat melaksanakan gerakan naik. Keempat, pada saat naik, kepala tidak sampai ke lutut. Dan pada saat turun, badan tidak sampai ke tanah. Nah, ini dia tips rahasia pada saat tes. Yang pertama, bersikaplah rileks, atur nafas dan jangan tegang. Kedua, lakukan gerakan secara teratur. Hindari gerakan secara mendadak atau tidak teratur. Yang ketiga, lakukan sebanyak 43 kali atau lebih agar Anda berada di zona aman. Gerakan selanjutnya adalah pull up. Pull up memerlukan kombinasi yang harmonis antara kekuatan tangan dengan kelentingan tubuh. Seperti namanya, yaitu pull up yang berarti menarik. Maka gerakan ini sangat mengutamakan tarikan dari otot lengan untuk mengangkat tubuh Anda sehingga bagian kepala atau dagu mampu melewati palang tiang. Tips latihan gerakan yang benar. Pertama, warming up. Sebelum melaksanakan gerakan pull up, terutama bagian tangan, bahu, dan leher. 2. Gerakan awal dengan cara bergelantung di palang tiang menggunakan kedua tangan. Genggaman tangan terhadap palang tiang harus dari arah depan, tidak boleh dari posisi belakang. Ketiga, angkatlah seluruh tubuh Anda menggunakan otot tangan dibantu dengan kombinasi otot perut dan lenting kaki. Pada saat mengangkat tubuh, tidak boleh melakukan gerakan menendang ke depan atau membengkokkan kaki. Posisi tubuh harus tetap lurus. 4. Lewatkan dagu di atas palang karena akan sia-sia bila tidak melewatinya. Walaupun Anda bisa mengangkat tubuh berkali-kali, tidak akan dihitung apabila bagian dagu tidak melewati palang dan tenaga Anda pun terkuras. 5. Turunkanlah tubuh Anda secara vertikal
dengan cara meluruskan tangan sehingga posisi Anda sama dengan sikap awalan tadi. 6. Lakukan secara seksama, sabar dan terus-menerus, karena latihan pull up merupakan latihan yang sangat menguras tenaga. 7. Selanjutnya, Anda latihkan kecepatan untuk mengangkat tubuh Anda agar mendapatkan nilai yang maksimal. Nilai 100 adalah 18 kali. Hal-hal yang bisa mengurangi nilai. Pertama, pada saat mengangkat tubuh, Anda melakukan gerakan tambahan berupa menekuk kaki atau menendangkan kaki ke depan. 2. Dagu tidak melewati palang tiang. 3. Saat turun, tangan Anda tidak lurus. Tips rahasia pada saat tes. Pertama, konsentrasilah dan bersikap tidak tegang, karena akan membantu meringankan beban berat tubuh Anda sehingga Anda dapat mengangkatnya tanpa mengeluarkan tenaga ekstra. Kedua, lakukan gerakan dengan kontinu atau berkesinambungan untuk menjaga momentum kekuatan dan kecepatan gerakan naik turun tubuh Anda. 3. Lakukanlah secara benar, jangan sia-siakan tenaga Anda. 4. Semakin banyak akan semakin baik. Ingat, nilai 100 adalah 18 kali. Namun dalam tes ini, Anda sebagai pemula biasanya jarang yang mencapai nilai 100. Jadi tetaplah lakukan yang benar. Berapapun hasilnya, sebagai langkah antisipasi untuk memperbesar faktor yang mendukung kelulusan tes. Lari 12 menit. Diperlukan waktu yang relatif lama agar Anda dapat mencapai kecepatan dan ketahanan dalam berlari. Oleh karena itu, jangan buang waktu lagi. Mulailah program latihan lari sekarang juga. Laksanakan pemanasan sebelum latihan agar tidak terjadi salah urat atau cedera. 1. Siapkan stopwatch untuk mengukur waktu Anda berlari. 2. Mulailah berlari selama 12 menit. Apabila Anda dekat dengan lapangan bola, lakukanlah latihan ini di lapangan tersebut. Namun apabila tidak ada di jalan pun tidak masalah, asalkan perhatikan keselamatan Anda. 3. Lakukan latihan lari tersebut secara terus-menerus sampai Anda merasa ringan melaksanakan lari dalam waktu 12 menit. Usahakan tidak berhenti berlari, jangan sebentar-sebentar berjalan. Larilah terus walaupun dengan kecepatan rendah. Setelah beberapa minggu Anda merasa ringan melaksanakan lari selama 12 menit, maka sekarang Anda coba untuk menambah kecepatan berlari sehingga jarak tempuh yang dicapai lebih jauh. Hal-hal yang bisa mengurangi nilai. 1. Mencuri start. 2. Lari kurang dari 2.400 meter. 3. Memotong lintasan. Shuttle run adalah lari memutar tiang membentuk akar 8 sebanyak 3 kali. Shuttle run. Kali ini kita kembali berlatih lari, namun yang akan kita laksanakan berbeda dengan latihan lari 12 menit. Di sini kita akan melaksanakan shuttle run atau lari membentuk angka 8 dengan cara lari memutar di antara dua tiang membentuk angka 8. Jarak antara kedua tiang adalah 10 meter. Kecepatan berlari menjadi kuncinya. Siapa yang mampu mencatatkan waktu tercepat atau lebih cepat dari yang lainnya akan mendapatkan nilai besar. Shuttle run dilaksanakan sebanyak 3 kali putaran. Tips latihan gerakan yang benar. 1. Pemanasan yang kita lakukan adalah bagian kaki. 2. Start dilaksanakan di sebelah kanan tiang terlebih dahulu dengan tidak melewati garis start tentunya. 3. Ambillah awalan lari dengan cara agak mencondongkan badan ke arah depan dengan posisi kaki kiri di depan terlebih dahulu. Hal ini bermaksud untuk memberikan daya ledak atau dorongan kaki kanan yang bertumpu untuk melangkah lebih dahulu. 4. Lari dilaksanakan dengan cepat atau sprint. Perhatikan lintasan shuttle run. Usahakan kita ambil jarak terdekat, yaitu dengan cara tidak melambung atau lari lurus menuju arah berlawanan dari posisi start, yaitu sebelah kiri tiang yang kedua. 5. Gerakan memutar di tiang memerlukan teknik khusus yang harus dilatih lebih sering. 6. Hindari terpeleset yang akan mengakibatkan Anda terjatuh dan mengalami cedera. 7. Lanjutkan berlari menuju tiang yang pertama dan memutar ke arah kiri selanjutnya. Anda laksanakan sampai 3 kali. Hal-hal yang bisa mengurangi nilai. 1. Mencuri start. Hal ini akan didiskualifikasi dan diulang. 2. Memotong lintasan, tidak membentuk angka 8. 3. Berpegangan kepada tiang pada saat memutar. 4. Tidak menyelesaikan sampai 3 kali putaran.